Bagaimana mungkin sebuah negara yang dulu identik dengan kemiskinan, kelaparan, dan sepeda tua, hari ini berubah menjadi raksasa ekonomi dunia? Apakah karena lahan sawit? Tentu tidak. Kalau iya, yang jadi negara adidaya itu 40 tahun lalu, Tiongkok itu bukan pabrik dunia, bukan pusat teknologi, bahkan bukan tempat yang menjanjikan. Kebanyakan rakyatnya bekerja sebagai petani, 80% bekerja di sawah, bahkan banyak yang yakin tidak bisa makan besok. Lalu datanglah seorang pria kecil, perokok berat, tapi pikirannya tajam, namanya Deng Xiaoping. Selama puluhan tahun, Tiongkok sibuk berdebat soal ideologi, sementara perut rakyat bunyi lebih keras dari pidato partai. Deng lalu mengatakan kalimat yang bikin banyak orang kaget. Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya, nggak peduli komunisme atau kapitalisme, yang penting rakyat bisa makan. Dan satu kalimat legendaris, menjadi kaya itu mulia. Bayangkan itu keluar dari mulut pemimpin negara komunis. Langkah pertama Deng bukanlah membangun gedung tinggi, bukan bikin roket, apalagi membuat tugu bambu, tapi sesuatu yang lebih radikal. Universitas yang dulu ditutup dibuka lagi. Ujian masuk nasional diadakan. Petani, buruh, tentara, semua boleh ikut. 5 juta orang daftar. Yang lolos kurang dari 5%. Tapi dari sinilah lahir generasi insinyur, ilmuwan, dan pengusaha Tiongkok. Tahun 1978, Deng jadi pemimpin de facto. Ia tahu, kalau Tiongkok ingin maju, mereka harus belajar dari dunia luar. Deng pergi ke Jepang, Singapura, dan Amerika. Ia melihat pabrik robot, serta melihat kulkas di dalam rumah buruh. Sementara di desa Tiongkok, bahkan kulkas pun belum ada. Deng sadar, Tiongkok tertinggal jauh. Lalu ia melakukan langkah paling berani. Zona ekonomi khusus dibentuk. Shenzhen yang dulu cuma desa nelayan diizinkan main pasar bebas. Aturannya sederhana. Coba dulu, berhasil. Lanjutkan. Gagal, tarik kembali. Pragmatis, tanpa drama ideologi. Hong Kong masuk, investasi masuk, pabrik bermunculan. Rakyat yang dulu berenang menyeberang laut demi upah lebih baik, kini bekerja di negaranya sendiri. Dan dari eksperimen kecil itu, lahirlah model ekonomi baru Tiongkok. 40 tahun kemudian, desa nelayan berubah jadi kota futuristik. Pabrik murah berubah jadi raksasa teknologi. Dan dunia pun bertanya-tanya, apakah ini kebangkitan terbesar dalam sejarah modern? Atau awal dari babak baru persaingan global? Jadi, bagaimana Tiongkok berubah dari negara miskin menjadi negara super maju? Bukan karena keberuntungan, bukan karena alam, tapi karena satu keputusan besar. Berhenti berdebat ideologi dan mulai berpikir realistis. Dan mungkin pertanyaannya sekarang bukan kenapa Tiongkok bisa maju, tapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka.